Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Imam Bilal Gharim Masjid Al-Kahfi ya. Sabul Kapi. Yang di Lontong Tangerang ini sudah malam ke-15. Betul ya? Ternyata tidak terasa puasanya karena sama-sama. Tapi nanti setelah Ramadan bulan Syawal itu ketika Bismillah hanya cuma 6 hari itu begitu berat ya, karena sendiri-sendiri gitu. Kita tiba-tiba sudah di hari ke-14 sekarang itu sudah 15. Mudah-mudahan kita dalam menghadiri sini diberikan kekuatan Allah SWT bisa menyelesaikan ya perjuangan di bulan Ramadan tahun ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita dipertemukan dalam kondisi sehat dan walafiat yang terkhusus diberikan kekuatan keimanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sejak langkah kita dari rumah ke sini itu dilandasi dengan keimanan. Insya Allah sejak langkah kita itu ketika kita melangkah akhirnya terbang di bawah angin malam debu-debu itu, tetapi dia akan menjadi saksi kita karena amal soleh kita insya Allah dengan penuh keikhlasan. Karena apa? Karena di surah Yasin yang kita baca setiap malam Jumat itu biasanya di situ ada ayat 12 wa asarahu, maka dia turun. Ayat itu ketika Bani Salamah itu masjid ini ada karena di sini sudah banyak perumahan, akhirnya timbul keinginan, timbul kebutuhan sekaligus bagaimana kita membangun rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita doakan bareng-bareng mudah-mudahan yang membangun masjid ini insya Allah akan dibangunkan nanti rumahnya di surga ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, salam dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga sahabat dan kepada orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan salah pilihan. Untuk biasanya 7 menit, ini agak lama, nggak apa ya? Nggak apa, karena sudah setengahnya ini harus lebih lama lagi gitu. Karena semakin lama semakin sedikit pasti itu gitu. Tetapi alhamdulillah ini tahun pertama ya. Tahun pertama. Tahun pertama sudah banyak. Ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Nanti yang kedua ini masalah kemasjidan. Nanti siapa tahu kita sharing-sharing akhirnya di penghuni soalnya belum ada contohnya. Nanti siapa tahu bisa dicontoh dan akan menjadi contoh masjid Al Kahfi ini. Kira-kira gitu. Yang pertama adalah masalah sejarah. Kita di Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, Islam hingga sampai ke kita, biasanya kalau kita itu Islamnya adalah warisan dari orang tua kita. Kita tidak bisa membayangkan ketika orang tua kita itu bukan Islam. Kira-kira Islam itu ada dalam diri kita atau tidak? Apakah kita seseorang yang selalu mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau tidak? Tetapi karena warisan itulah perlu kita syukuri. Bentuknya apa? Ya dengan amal soleh kita mau masjid, kita ramaikan, kita mau masjid, beginilah. Ya. Seakan tentang sejarah. Rasulullah SAW di bulan Ramadan juga ada namanya perang Kubro. Perang Badar Kubro. Itu perang yang besar. Bahkan Rasulullah sampai saking putus asanya, maka Allah menengadahkan tangannya, kedua tangannya begini, sambil berdoa, ya Allah, sekiranya ketika peperangan ini tidak kami menangkan, maka kami akan tidak menyembahmu untuk selamanya. Bisa dibayangkan bahwa sekalian Rasulullah SAW sampai menengadahkan tangan keduanya sambil berdoa, kalau tidak dimenangkan peperangan ini ya Allah, maka kami tidak akan menyembahmu untuk selamanya. Itu kejadian yang luar biasa. Akhirnya apa? Islam mengalami kemenangan waktu itu. Kemudian sejarah yang kedua di tahun 8 Hijriah, Rasulullah juga sama ada penaklukan di kota Mekah. Meskipun tidak ada pertumpahan darah, karena sudah ada istilahnya kalau dalam peperangan itu penyusup, akhirnya bisa dimenangkan tanpa ada peperangan. Maka ada namanya Fatu Mekah, itulah
maka tidak ada pertumpahan darah. Itu pun terjadi juga di bulan Ramadan. Ya, dan akhirnya Rasulullah menyampaikan, kalian sudah menikah, maka pergilah sesuka hati kamu dengan gitu. Maka kaum Quraisy itu yang selama ini takut balas dendam kaum muslimin ternyata tidak terjadi. Akhirnya dia enak dengan hadirnya Islam di Makkah. Yang ketiga, oleh sekalian, di momentum Ramadan, Bung Karno pernah menyampaikan begini, ya, ditanya, wahai Bung Karno, kenapa proklamasi itu 17 Agustus di bulan Ramadan? Maka dijawab oleh Bung Karno, karena di Ramadan adalah bulan kemuliaan, bulan pengampunan, dan lain sebagainya. Kenapa harus 17? Wahai Bung Karno, karena 17 adalah tanggal turunnya Al-Quran. Selain itu, 17 adalah jumlah rakaat kaum muslimin menunaikan sholat 5 waktu. Artinya oleh sekarang, ketika kita mengisi kemerdekaan begini, makanya saya di sini adalah keluarga muda, ya, harus kita lebih mempelopori untuk masalah ke depan. Kita tidak tahu, karena nanti usia kita juga akan tua. Akhirnya kita akan ke generasi berikutnya. Itu berkenaan dengan kemerdekaan kita. Tepatnya di hari Jumat. Kita tahu hari Jumat, kalau kita orang Jawa, suku saya, di Jawa itu penanggalan Jawa itu ada, Legi, Kliwon, Pahing, itu ada. Makanya di hari Jumat kemerdekaan itu tepatnya di Jumat Legi. Legi itu artinya manis. Maka Bung Karno menyampaikan, kenapa harus legi? Karena di situ ada kemanisan yang kita rasakan hingga saat ini. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata di momentum Ramadan ini banyak momentum-momentum besar, ya, baik negara kita, baik dunia Islam, sampai ke kita. Makanya kita semuanya, ya, berpesan pribadi para jamaah sekalian, mari kita jadikan Ramadan ini adalah momentum terbesar kita, perubahan. Baik dari sisi fisik kita itu bisa jadi harta kita, misalnya, kita tahun depan harus lebih banyak, harga tidak boleh. Atau secara maknawi kita, dua-duanya supaya seimbang. Bukan hanya dunia yang kita kejar siang malam, banting tulang, misalnya kan, untuk dunia kita, tetapi akhirat kita tidak kita kejar. Makanya harus dua-duanya supaya seimbang. Itu yang pertama. Ini berkenaan dengan perjuangan kita supaya kita mendapatkan hasil dari Ramadan tahun ini. Kita targetnya apa dan lain sebagainya. Kalau misalnya tilawahnya ya harus selesai, ya. Dari kecil sampai sekarang ketika Ramadan kita tidak pernah khatam Al-Quran misalnya, maka tahun ini harus segera kita khatamkan. Makanya kalau sendiri, ya, ada namanya melompat Al-Quran misalnya, jadi ikuti, kira-kira gitu, karena ini bentuk perjuangan kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi target kita di Ramadan kali ini. Yang kedua, ini berkenaan dengan kemasjidan, Pak. Bu, masjid itu saya belum ketemu, tapi kita berupaya. Saya juga diterangkan juga saya juga ada masjid sekarang juga sedang berupaya. Jadi setiap kali begini di pembawa acara misalnya atau pas Jumatan misalnya, nanti masjid ini pasti akan dijadikan untuk Jumatan, ya, mengumumkan para jemaah sekalian infak kita 100 juta misalnya, 100 juta. Tetapi tetangganya ini hari ini tidak ada nasi untuk makannya. Kira-kira menyakitkan nggak? Menyakitkan. Atau yang ternyata dia untuk makan nggak ada hari itu, pas hari Jumat pula misalnya diumumkan, ini menyakitkan. Dan ini banyak terjadi di masjid-masjid begitu diumumkan ininya, makanya imbal baliknya orang untuk membangun masjid juga berkurang, karena keberadaan masjid adalah memberatkan bagi warganya. Maka ada 3 hal yang perlu kita nanti kepada pengurus dan kepada para jamaah sekalian, kita berlomba-lomba, ya kan, berpas-pas khairat. Siapa tahu Ashabul Kahfi ini jadi pilot projectnya, contoh, kemana, Ashabul Kahfi prima, contohnya, bisa orang yang bagus bisa.
Yang pertama adalah pemetaan warga. Warga itu dipetakan berapa ininya, ya. Yang kedua langsung didata. Data itu maksudnya fisik ya, dari tempat tanggal lahir, namanya, seperti kalau data RT lah ya. Diambil dari data RT itu input ke data masjid. Termasuk nanti golongan darah, pekerjaannya, penghasilannya berapa kalau perlu, supaya untuk menghitung zakat misalnya, itu potensi-potensi yang luar biasa. Termasuk golongan darah, nah ini penting. Jadi di masjid ini butuh nanti golongan darah. Ketika warga butuh darah, keliling sama kawannya WA, bingung. Di bank darah TNI terbatas. Sekarang bisa kita update golongan O itu berapa, hari ini tadi 5 kantong. Tapi 5 kantong itu siapa, kita nggak tahu. Makanya data ini penting. Yang O siapa, yang A siapa, itu. Jadi semua warga yang butuh itu semua tinggal langsung ngurus masjid, siapa yang masuk dihubungi. Di data itu semua, oleh sekalian. Kemudian ini juga berkenaan dengan memakmurkan masjid. Jadi ada grafiknya. Oh tahun ini karena tahun pertama banyak. Wah, karena semua jadi pengurus banyak. Tapi kalau berikutnya ada pergantian pengurus, ya nggak pengurus, jadi akhirnya nggak aktif lagi. Biasanya begitu, biasanya. Tapi insya Allah di sini nggak nanti. Semua akan terlibat semua. Ya. Jadi begitu. Setelah itu data semuanya sudah selesai. Yang terakhir adalah pelayanan. Dilayani, ini masyarakat dilayani semuanya. Contoh, masjid itu kebanyakan masjid hanya 2 hal yang melayani masyarakat. Yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah kurban. Betul ya? Dia nggak ada pelayanan seperti ini, nggak ada. Kalau misalnya yang sudah banyak rekeningnya, misalnya kasnya, akhirnya dia punya ambulan, tapi dia akan menggantungkan rekening begitu banyak, 1 juta, 100 juta kan, terus. Padahal di rumahnya bisa jadi, maka butuh pendataan. Penghasilan per bulan berapa? Ketahuan, karena ada datanya. Tapi kalau di tempat kami ada PLT. Kalau kamu nanya nanti hasilnya berapa, penghasilannya, nanti kok diketahui nanti. Jangan begitu, makanya ada tulisannya. Misalnya dari 2 juta sampai 2,5 begitu. Jadi tidak ada checklistnya. Itu lebih gampang. Atau misalnya kalau itu sama juta, berarti kan dia di bawah itu. Kalau tadi sebutkan angkanya, itu contoh-contohnya. Pelayanan ini, Bapak Ibu sekalian, kebiasaan kita zakat dan kurban tadi. Tetapi kalau bapak-bapak ini sebelum ke sini itu ke masjid yang mana pernah kita kembali, pasti hanya ini ada zakat, ini ada kurban Pak dari masjid, sudah itu saja. Padahal efeknya itu ditambah sedikit kata-kata saja, itu efeknya sungguh luar biasa. Makanya saya akan berikan contoh. Pedagang KFC, ya KFC itu hanya kasir itu hanya menjual ayam saja. Kita sebut mereknya KFC. Itu hanya menjual ayam. Berapa langsung dia ketik, langsung dia bayar, sudah selesai. Dimakan sudah. Tetapi si KFC tadi hanya menambahkan kata-kata saja. Kata-katanya apa? Bu, ini ada misalnya mainan anak-anak hanya 5.000. Dia hanya menambahkan begitu, padahal harganya itu nggak nyampe 5.000 bisa jadi. Karena anaknya senang tadi, akhirnya penjualannya, KFC-nya ini juga lancar, yang ini hanya nambah saja, sedikit kata-kata saja, akhirnya dia akan membeli juga karena sama anak-anaknya. Sama dengan kita lalu sekarang melayani dengan masyarakat dengan ini tindakan, misalnya dia membutuhkan. Oh ini Pak, korban. Tetapi dengan ditambah kata-kata, Bu, mudah-mudahan itu nanti segera bisa solusi misalnya, terus bawa-bawa misalnya, yang laki-laki misalnya. Tambahin begitu, itu pasti akan diingat-ingat, bukan hanya sekedar satu ini zakat dari mesin asal api, nggak begitu. Tapi ini zakat dari Masjid Al-Surabi, terus didoakan, terus diajak, begitu doakan terus diajak. Ketika dia amin langsung diajak supaya dia itu memamurkan masjid. Kalau bapak-bapak begitu, korban juga begitu. Ya. Ketika nanti pengurus ini atau pengurus yang disuruh untuk menjalankan zakat atau
membagikan korban ini kalau mulutnya misalnya, karena nggak biasa ngomong misalnya, wah nggak jangan asal ngomong, ya sudah kantongnya ditulisi, atau amplopnya ditulisi. Ya, saya tahun kemarin dimulai, baru dimulai. Efeknya belum kelihatan, tapi terus itu terus diulang-ulang terus. Ya, di print itu, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu, mudah-mudahan anak keturunannya yang bapak-bapak misalnya anak laki-lakinya bisa membawakan datang ke masjid sholat lima waktu. Sepele Bapak, sama seperti kita membalikkan zakat, korban tidak begitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, demikian kira-kira kultum pada malam hari ini. Mudah-mudahan kenapa kita sampaikan karena ini masjid baru. Kita tidak berusaha karena belum ada contohnya. Siapa tahu di sini nanti jadi contohnya orang. Dan khusus Risma di Jawa itu ya dapat itu baru 2 masjid di Bekasi sama di Yogyakarta di Jawa Tengah. Saya akan cerita sedikit yang ada di Jawa Tengah. Ketika saya masih di Jawa pernah konsultasi dengan ketua takmir hari ini. Karena ketua takmirnya, kenapa kok bisa begitu orang ramai? Satu, bahwa anak-anak ketika satu masjid tidak bisa diusir-usir, tapi diatur saja, diatur satu, karena ini jelas pilihan. Yang kedua, difasilitasi masjidnya ini. Misalnya dia suka olahraga, dikasih fasilitas. Jadi masjid memfasilitasi anak-anak Risma ini nanti, akhirnya dia ketika ada kumandang azan, tapi dipeseni. Kalau waktu azan, ada yang azan, lalu itu pada sholat. Ternyata di sana tubuhnya itu seperti sholat Jumat hari ini, ya, hari ini itu begitu. Tapi nggak bisa langsung 1 tahun 2 tahun, ya kan? Butuh perjuangan kita. Paling tidak kita semua yang ada di sini, jamaah, terus warga sini ikut terlibat aktif, baik pengurus maupun jamaah biasa, maka kita ikut terlibat aktif untuk memampukan masjid. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita niat kita untuk memampukan masjid, maka kita akan dimampukan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Mudah-mudahan itu saja untuk pada malam ini. Dan maaf, minggu kemarin saya nggak bisa hadir di sini. Miskomunikasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.